Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Umar Al-Faruq, biasa dipanggil Umar. Saya di sini sebagai narator dan saya dari Prodi Ilmu Lingkungan. Pemerataan pendidikan di Indonesia adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Ada beberapa faktor kunci yang membuat terbelakang upaya ini. Yang pertama ada kesadaran sosial dan ekonomi. Indonesia adalah negara dengan keberagaman nilai sosial dan ekonomi yang sangat besar. Daerah terpencil yang miskin seringkali menghadapi tantangan besar dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi kesenjangan ini untuk mendukung pembangunan ekonomi yang sosial dan inklusif. Yang kedua ada kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk memperbaiki pemerataan pendidikan. Program Indonesia Pintar atau yang biasa kita kenal dengan PIP, misalnya memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu. Sementara pembangunan sekolah di daerah terpencil dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih baik merupakan hal konkret yang diambil. Nomor 3, Undang-Undang dan Regulasi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang pemerataan pendidikan dengan menekankan pentingnya pendidikan yang adil di seluruh wilayah Indonesia. 4. Peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Banyak organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal yang terlibat dalam pemerataan pendidikan melalui program-program pendukung seperti pelatihan guru, penyediaan bana ajar, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Yang kelima, tantangan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil termasuk kekurangan sekolah dan tenaga pengajar merupakan tantangan besar dalam upaya pemerataan pendidikan. Kita lanjut ke dampak-dampak pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan memiliki berbagai dampak ya teman-teman, baik positif maupun negatif. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dampak positifnya, anak-anak di daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas seperti di perkotaan. Dampak negatifnya, masih terdapat tantangan seperti kekurangan guru berkualitas dan fasilitas yang kurang memadai di daerah terpencil. Yang kedua, pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dampak positifnya, pemerataan pendidikan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Akses pendidikan yang sama memberikan peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup. Dampak negatifnya, ketimpangan dalam kualitas pendidikan dapat memperlebar kesenjangan jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Hal positifnya yaitu pendidikan yang merata dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan inovatif. Hal negatifnya, jika kualitas pendidikan tidak meningkat, maka mungkin lulusan tidak memiliki keterampilan relevan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kesadaran dan partisipasi sosial. Yang positifnya, pendidikan yang merata memungkinkan lebih banyak orang yang mengerti dan paham hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal yang negatifnya yaitu kesadaran sosial dapat terhambat jika pendidikan tidak menekankan nilai-nilai sosial, moral, dan kebangsaan. Yang kelima, dampak pada stabilitas sosial dan politik. Yang pertama, positif. Pemerataan pendidikan dapat mendukung stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan. Yang negatif, kurangnya dukungan pemerintahan atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya bisa menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Yang keenam, pengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, yang positif, pendidikan yang merata berhubungan dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Yang negatif, kesenjangan dalam akses pendidikan bisa memperoleh masalah kesehatan di daerah terpencil. Baik teman-teman, kita lanjut ke solusi untuk pemerataan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan ini, beberapa langkah penting perlu diambil ya. 1. Penyediaan fasilitas pendidikan yang merata. Pastikan fasilitas pendidikan tersedia di seluruh wilayah, termasuk pembangunan sekolah baru, perbaikan infrastruktur, dan pengadaan peralatan pendidikan. Yang kedua, guru berkualitas di setiap daerah. Meningkatkan pelatihan guru dan memberikan insentif untuk guru yang mengajar di daerah terpencil adalah langkah yang penting untuk memastikan kualitas pengajaran. Cara yang ketiga, adanya beasiswa.
Nah, dengan adanya beasiswa dapat sekali membantu kepada masyarakat Indonesia yang keberatan mengenai biaya pendidikan di Indonesia. Jadi, yang dapat bersekolah itu bukan hanya yang mampu. Nah, yang kurang mampu juga dapat melakukan pendidikan dengan adanya beasiswa. Cara yang terakhir yaitu adanya teknologi. Nah, dengan adanya teknologi, semua orang dapat mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun ia berada. Selain itu, teknologi juga dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Kita lanjut ke peran pemerintah dalam pemerataan pendidikan. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam pemerataan pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan. Program ini terdiri dari yang pertama, ada program afirmasi pendidikan. Program afirmasi pendidikan ini berfungsi untuk membantu biaya pendidikan, memberikan beasiswa, serta pelatihan kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, ada program KIP Kuliah. Program KIP Kuliah ini membantu beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Yang ketiga, ada program dana alokasi khusus. Program ini dibuat untuk meningkatkan kualitas sekolah di daerahnya yang terpencil. Yang keempat, ada program dana BOS. Program dana BOS ini berfungsi untuk mengoperasikan sekolah-sekolah negeri. Yang kelima, alias yang terakhir adalah program SMK dan pendidikan vokasi. Program ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kejuruan maupun vokasi. Kemudian kedua, infrastruktur. Pemerintah Indonesia telah membangun berbagai infrastruktur untuk pemerataan pendidikan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan laboratorium. Ketiga, sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan seperti meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kualitas kepala sekolah, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan lainnya. Keempat, kemitraan. Pemerintah Indonesia telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk pemerataan pendidikan seperti masyarakat, swasta, dan organisasi internasional. Yang kelima, evaluasi. Pemerintah Indonesia secara berkala melakukan evaluasi terhadap program-program pemerataan pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang keenam, komitmen. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari materi ini adalah pemerataan pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Seluruh anak-anak di Indonesia dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Mari kita terus bekerja untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.